Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Karisma Maulida Fitria dengan nomor pokok mahasiswa G1A200005. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Subang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah dual. Nah, masalah dual ini adalah materi pada mata kuliah program linear. Nah, sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita harus tahu dulu konsep dari masalah dual. Nah, di sini saya sudah sediakan 4 konsep masalah dual, yaitu konsep yang pertama, setiap permasalahan program linear atau kita singkat dengan PL mempunyai hubungan dengan masalah program linear lain. Yang kedua, masalah dual adalah sebuah masalah program linear yang diturunkan secara matematis dari suatu model program linear primal. Konsep yang ketiga yaitu hubungan antara masalah asli atau primal dengan dual dapat dipetik manfaatnya dalam berbagai hal, yaitu sebagai dasar interpretasi suatu masalah program linear. Yang keempat, pada solusi optimal masalah dual, nilai-nilai variabel keputusan merupakan dual price dari sumber daya masalah primal. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian tentang masalah dual. Suatu program linear dengan bentuk asli disebut sebagai primal, sedangkan bentuk kedua yang berhubungan disebut dual. Dual merupakan sebuah bentuk alternatif suatu program linear yang berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya merupakan pembatas dari suatu model. Dual merupakan bentuk alternatif model sebagai pengembangan untuk primal. Bentuk dual dirumuskan dan diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi tambahan setelah menentukan solusi optimal suatu masalah program linear. Nah, langsung saja untuk memahaminya lebih dalam, kita di sini akan menyelesaikan sebuah soal cerita. Nah, soal ceritanya yaitu panitia ekskul menyediakan dua jenis makanan, yaitu makanan A dan makanan B. Tiap 400 gram jenis makanan A mengandung nutrisi sebanyak 15 gram protein, 2 gram lemak, dan 25 gram karbohidrat. Sedangkan tiap 400 gram jenis makanan B mengandung nutrisi sebanyak 10 gram protein, 4 gram lemak, dan 30 gram karbohidrat. Setiap hari peserta memerlukan paling sedikit 15 gram protein, 4 gram lemak, dan 30 gram karbohidrat. Harga makanan A 15.000 setiap 400 gram dan harga makanan B 20.000 setiap 400 gram. Susunlah model program linear untuk menentukan harga minimum dari makanan yang telah dihabiskan peserta setiap harinya. Kemudian, susunlah bentuk model primal dan susunlah bentuk model dual. Nah, di soal cerita ini kita diminta untuk yang pertama menyusun model program linear, yang kedua menyusun bentuk model primal, dan yang ketiga menyusun bentuk model dualnya dengan kasus minimum, artinya kasusnya itu minimum atau memaksimalkan. Nah, di sini kan menentukan harga minimum, berarti di sini fungsi tujuannya nanti itu yaitu minimalkan harga. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung saja. Yang pertama menyusun model program linearnya terlebih dahulu. Nah, dengan memisahkan X1 yaitu banyak makanan A yang dikonsumsi dan X2 yaitu banyak makanan B yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel di mana di tabel-tabelnya berisikan informasi-informasi yang disajikan dalam soal cerita tadi. Di sini ada jenis, yaitu jenis makanan A dan makanan B. Ada juga nutrisi dan harga. Di mana makanan A mengandung 15 protein dan 2 gram lemak serta 25 gram karbohidrat dengan harga 15 gram
dengan harga 15.000 per 400 gram. Jenis makanan yang kedua yaitu makanan B, mengandung protein sebanyak 10 gram, lemak 4 gram, dan karbohidrat sebanyak 30 gram dengan harga 20.000 per 400 gram. Nah, setiap hari si peserta itu paling sedikit membutuhkan 15 gram protein, 4 gram lemak, dan 30 gram karbohidrat. Nah, kemudian dari tabel-tabel ini kita dapatkan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 15x1 ditambah 20x2. Karena tadi diminta untuk meminimalkan harga, berarti fungsi tujuannya itu yaitu dari harga. Yaitu Z sama dengan 15. Nah, 15x1 ditambah 20x2. Nah, selanjutnya dari tabel ini juga kita dapat memperoleh kendala, yaitu kendala yang pertama yaitu 15x1 ditambah 10x2 lebih dari sama dengan 15. Kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 lebih dari sama dengan 4. Dan kendala yang ketiga yaitu 25x1 ditambah 30x2 lebih besar sama dengan 30. Nah, dari kendala-kendala ini dan serta fungsi tujuan yang ini, maka kita dapatkan bentuk model program linearnya yaitu seperti ini. Nah, bentuk model program linearnya itu dengan kasus meminimalkan dengan fungsi tujuan Z sama dengan 15x1 ditambah 20x2. Dengan kendala yang pertama yaitu 15x1 ditambah 10x2 lebih besar sama dengan 15. Kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 4. Kendala yang ketiga yaitu 25x1 ditambah 30x2 lebih besar sama dengan 30. Di mana x1, x2-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, dari model program linear ini kan model asli. Nah, kita bisa sebut sebagai masalah primal. Masalah primal ini yaitu masalah yang kita dapatkan langsung dari soal cerita. Nah, kemudian di video ini kita akan mengubah dari bentuk masalah primal ke dalam bentuk masalah dual. Nah, untuk mengubah masalah primal menjadi masalah dual itu ada langkah-langkahnya untuk memudahkan. Yaitu yang pertama, jika pada masalah primal itu koefisien kendala primal atau matriks A, ya sebut saja koefisien kendala primal ini sebagai matriks A, maka di masalah dual ini menjadi transpos koefisien kendala primal atau matriks A transpos, kalau misalkan di dalam matriks. Nah, di masalah primal ini, tadi kebetulan kasusnya itu meminimalkan, maka di sini di masalah primal ini yaitu minimum, jika ke masalah dual itu menjadi maksimum. Nah, selanjutnya, jika di masalah primal ini right hand side atau ruas kanan kendala, maka jika kita ubah ke dalam masalah dual, right hand side ini menjadi koefisien fungsi tujuan. Yang keempat, jika di masalah primal ini yaitu koefisien fungsi tujuan, maka di masalah dual menjadi right hand side atau ruas kanan kendala. Nah, di masalah primal, jika tandanya lebih besar sama dengan, maka di masalah dual itu kurang dari sama dengan. Nah, di sini tadi kita sudah dapatkan bentuk masalah primalnya, yaitu minimalkan fungsi tujuan Z sama dengan 15x1 ditambah 20x2 dengan kendala yang pertama 15x1 ditambah 10x2 lebih besar sama dengan 15. Kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 4. Dan kendala yang ketiga yaitu 25x1 ditambah 30x2 lebih besar sama dengan 30, di mana x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, jika kita
ubah bentuk masalah primal ini ke dalam bentuk masalah dual, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, di mana seperti langkah-langkah yang tadi, pertama, koefisien kendala primal. Nah, koefisien kendala primal ini yang ini. 15, 10, 2, 4, 25, dan 30 ini misal dalam bentuk matriks A. Nah, jika ke dalam masalah dual, maka si koefisien ini akan menjadi transpos koefisien kendala primal. Jadi ditransposkan. Misal, ini adalah matriks A. Jadi, di dalam masalah dual itu menjadi koefisien itu menjadi matriks A transpos. Nah, seperti ini. Terus, selanjutnya, jika di masalah primal itu meminimalkan, maka di masalah dual menjadi kasusnya itu maksimalkan. Nah, selanjutnya, jika di masalah primal itu yaitu right hand side atau ruas kanan kendala, yang ini yang 15, 4, 30. Nah, di masalah dual itu 15, 4, 30 ini menjadi koefisien fungsi tujuan. Nah, koefisien fungsi tujuan itu yang ini, yaitu 15, 4, 30. Nah, selanjutnya, jika pada masalah primal itu koefisien fungsi tujuan, nah yang ini 15 dan 20, maka di masalah dual ini, yang koefisien fungsi tujuan ini menjadi right hand side atau ruas kanan kendala, menjadi right hand side di sini, 15, 20. Kemudian, di masalah primal, ini kan tandanya lebih besar sama dengan, maka jika di masalah dual itu, dalam bentuk masalah dual itu menjadi kurang dari sama dengan. Nah, bisa kita simpulkan, maka bentuk dari masalah dual itu yaitu maksimalkan fungsi tujuan Y sama dengan 15Y1 ditambah 4Y2 ditambah 30Y3. Dengan kendala yang pertama yaitu 15Y1 ditambah 2Y2 ditambah 25Y3. Kurang dari sama dengan 15, dan kendala yang kedua yaitu 10Y1 ditambah 4Y2 ditambah 30Y3 kurang dari sama dengan 20, di mana Y1, Y2, dan Y3 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu ada interpretasi atau pemaknaan dual. Nah, karena tadi soal ceritanya itu tentang kasus nutrisi makanan peserta ekskul, maka interpretasi atau pemaknaan dualnya yaitu pada kasus nutrisi makanan peserta ekskul. Nah, di sini bisa kita simpulkan atau bisa kita maknakan. Di sini primal, di masalah primal itu menyusun model program linearnya itu dilambangkan dengan variabel X, yaitu X1 dan X2, di mana X1 banyaknya makanan A yang dikonsumsi, sedangkan X2 yaitu banyak makanan B yang dikonsumsi. Nah, sedangkan dalam masalah dual ini, pemisahannya itu menggunakan variabel Y, di mana Y1 yaitu harga gram protein yang harus dibelikan, Y2 yaitu harga gram lemak yang harus dibelikan, dan Y3 yaitu harga gram karbohidrat yang harus dibelikan. Nah, di primal ini, si X ini, variabel X ini pada masalah primal yaitu sebagai banyak unit yang dikonsumsi, sedangkan pada masalah dual itu variabel Y ini mewakili nilai per unit, atau bisa disebut sebagai dual price dari sumber daya primal. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk masalah primal dan juga bentuk masalah dual. Nah, seperti tadi bentuk masalah primalnya yaitu minimalkan Z sama dengan 15X1 ditambah 20X2 dengan kendala 15X1 ditambah 10X2 lebih dari sama dengan 15, 2X1 ditambah 4X2 lebih besar sama dengan 4, dan 25X1 ditambah 30X2 lebih besar sama dengan 30, di mana X1, X2 dan X2 yaitu lebih besar sama dengan 0. Nah, jika masalah primalnya diubah dalam bentuk dual,
maka bentuknya akan seperti ini, yaitu fungsi tujuannya, kasusnya itu maksimalkan dengan fungsi tujuan W sama dengan 15Y1 ditambah 4Y2 ditambah 30Y3. Dengan kendala 15Y1 ditambah 2Y2 ditambah 25Y3 kurang dari sama dengan 15. Kendala yang kedua yaitu 10Y1 ditambah 4Y2 ditambah 30Y3 kurang dari sama dengan 20. Di mana Y1, Y2, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tabel yang tadi, informasi tentang dalam soal cerita. Nah, dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa jika pada masalah primal, untuk menentukan kendalanya itu kita lihat dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah. Nah, kendala yang pertama itu kita lihat dari atas ke bawah, yaitu 15, 10, 15. Nah, ini 15, 10, 15. Nah, kendala yang kedua juga sama, kita lihat dari atas ke bawah, 2, 4, 4, 2, 4, 4. Nah, kendala yang ketiga di sini juga sama, yaitu dari atas ke bawah, yaitu 25, 30, 30, 25, 30, 30. Nah, sedangkan untuk masalah dual itu, kita lihat untuk menentukan kendalanya itu, kita bisa simpulkan bahwa di dual ini dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, dilihatnya dari sisi kiri ke sisi kanan untuk kendalanya, yaitu 15, 2, 25, 15. Nah, ini 15Y1 ditambah 2Y2 ditambah 25Y3 kurang dari sama dengan 15. Kendala yang kedua juga sama, yaitu 10, 4, 30, 20. 10Y1 ditambah 4Y2 ditambah 30Y3 kurang dari sama dengan 20. Nah, jadi seperti itu. Jika di masalah primal ini, untuk menentukan kendalanya ini yaitu dari atas ke bawah, sedangkan di masalah dual itu dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, selanjutnya di masalah primal ini kita diminta untuk meminimalkan biaya makanan untuk peserta 15 dengan fungsi tujuannya yaitu 15x1 ditambah 20x2 karena meminimalkan biaya. Nah, ini pemaknaan dari masalah primal, yaitu meminimalkan biaya makanan untuk peserta. Sedangkan untuk pemaknaan dari masalah dual yang ini, yaitu kita diminta untuk memaksimalkan total nutrisi yang dikonsumsi oleh peserta. Nah, pemaknaan dari dual ini yaitu ini, meminimalkan total nutrisi yang dikonsumsi oleh peserta dengan fungsi tujuan 15Y1 ditambah 4Y2 ditambah 30Y3. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dual ini dipakai untuk masalah primal dalam kasus minimal dengan tanda lebih besar sama dengan, agar lebih cepat dan efisien dalam mengerjakan masalah tertentu. Nah, masalah tertentu itu yaitu jika masalah primal dengan kasusnya yaitu minimalkan dengan tanda lebih besar sama dengan, maka itu bisa diubah dalam masalah dual atau bisa menggunakan masalah dual. Seperti contoh soal cerita yang tadi, itu kan kasusnya minimal dengan tandanya lebih besar sama dengan, maka kita bisa mengubahnya dalam bentuk dual agar mempercepat dan efisien dalam mengerjakannya. Nah, sedangkan kalau misalkan masalah primalnya itu kasus maksimal dengan tanda kurang dari sama dengan, maka itu tidak usah ke masalah dualkan, langsung saja ke metode simplex. Nah, jadi teman-teman dapat memahami tentang masalah dual ini, yaitu masalah dual ini dipakai untuk masalah primal dalam kasus minimal dengan tanda lebih besar sama dengan, agar lebih cepat dan efisien dalam mengerjakan masalahnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.